إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat subuh Masjid Kampus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas semua karunia yang kita terima, khususnya kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjemaah. Sekadar pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi telah berpulang ke rahmatullah guru kita, sahabat kita, senior kita, almarhum Allahu yarham Bapak Profesor Dr. Jamaluddin Ancok. Jadi beliau pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Psikologi UGM, dan almarhum adalah salah satu penggiat dakwah kampus di kampus yang kita cintai ini. Jadi kita doakan bersama mudah-mudahan almarhum wafat dalam husnul khatimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, belum terlalu lama kita mengawali Ramadan 1445 Hijriah. Ini hari ke-6 ya, yang mengawali tanggal 11 Maret 1445 Hijriah, dan hari kelima bagi yang memulai tanggal 12 Maret 2024. Selalu dalam kesempatan awal ini saya sangat bersyukur karena bersua dengan guru kita, senior kita yang duduk di kursi paling depan ini. Beliau adalah Profesor Arma Abdullah, mantan Rektor IKIP yang sekarang menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Tadi saya bisik-bisik tanya usia beliau berapa. Usia beliau ini sekarang 97 tahun. Jadi masih rajin menjadi salah seorang jemaah di Masjid Kampus yang kita cintai ini. Kebetulan beliau ini adalah pernah paman dari, ya bisa kita sebut, pendiri Masjid Kampus kita. Jadi kalau ditanya Masjid Kampus kita ini siapa yang mendirikan, maka Masjid Kampus ini didirikan pada era Mbak Profesor Ikhlasul Amal menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada. Dan sampai sekarang beliau kalau nggak salah tiap Jumat masih datang ya ke masjid yang kita cintai ini. Dan kalau para jemaah sedikit mengulik masjid di Yogyakarta ini, maka kalau dari segi usia barangkali bisa kita sebut yang paling tua adalah Masjid Gede Kauman. Kemudian yang bersejarah lagi itu adalah Masjid Syuhada. Kemudian kalau kita sebut siapakah yang bisa, ya kita sebut mempelopori dakwah di kampus sehingga menjadi trendsetter, menjadi pengarus utama
di Republik ini? Maka jawabannya adalah waktu itu belum menjadi masjid, adalah Jamaah Salahuddin Universitas Gadjah Mada yang waktu itu markasnya sudah dirobohkan, yang sekarang sedang dibangun, GIK, Gelanggang Inovasi dan Kewirausahaan, apa ya kayaknya saya lupa itu. Dan itu dilakukan pada tahun 1976. Jadi menjelang 1 abad dakwah di kampus itu diselenggarakan di Gadjah Mada pada level universitas. Walaupun pada tingkat fakultas-fakultas Gadjah Mada telah mengerjakan berbagai macam dakwah sebagai pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Sampaikan olehmu walaupun hanya 1 ayat. Dan seingat saya pada tahun 1976 Gadjah Mada itu pimpinan mahasiswanya pada level universitas diberi nama Dewan Mahasiswa. Dan saya waktu itu tentu saja masih mahasiswa. Ketua dewannya saat itu adalah Bapak Marsanto dari Fakultas Kehutanan, dan salah seorang wakil dewannya yang sekarang menjadi dokter di Harapan Kita, ahli jantung, Dr. Muhammad Thoibi, yang sekretaris umumnya adalah Bapak Dr. Musleh Zainal Asyikin. Di era tersebut diawali dengan kegiatan yang menggunakan nama pakai kata pop, misalnya Maulid Pop. Maka kemudian di era tersebut dilakukanlah kegiatan awal pertama melaksanakan sholat tarawih di gelanggang mahasiswa. Dan yang memberi nama kegiatan waktu itu adalah omnya Mas Anies Baswedan, Dr. Samhari Baswedan. Karena beliau itu pernah mengikuti kegiatan di Amerika Serikat, mungkin istilahnya agak ke Inggris-Inggrisan, sehingga kegiatan Ramadan awal waktu itu diberi singkatan RIC, Ramadan in Campus. Tapi kemudian oleh rektor kita waktu itu, Pak Profesor Teguh Yakub, nah ini bahasa Inggrisnya nggak bener nih. Mestinya bukan Ramadan in Campus, tetapi Ramadan on Campus. Dan kemudian itu diminta untuk dirubah kepada panitia ketika itu, tetapi daripada pakai ke Inggris-Inggrisan, waktu itu teman-teman di Jamaah Salahuddin sudahlah dijadikan bahasa Indonesia menjadi Ramadan di Kampus, yang lebih populer dengan istilah RDK. Dan RDK ini kemudian menjadi trendsetter ya, dakwah kampus di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa menyebut di Masjid Salman ITB, yang sebenarnya memang masjid. Kalau gelanggang itu dikira masjid waktu itu, karena kampus di tingkat universitas belum punya masjid. Sampai kemudian waktu itu rektornya Allahyarham Pak Profesor Kusnadi Harja Sumantri menyetujui untuk mendirikan kampus di tanah ini, minta izin pada Sultan. Karena di tanah ini dulu-dulunya ada makam Cina yang kita dalam bahasa Jawanya itu disebut bong ya, bong Cina. Diberi izin oleh Sultan, dan sekadar untuk mengingat kepada para jemaah, karena sekarang ini sudah ganti generasi. Jadi kalau ditanya kapan kampus masjid kampus ini didirikan, jadi saya pernah tanya sama Pak Ikhlasul Amal, Pak, apa perlu diberi nama khusus masjid kita?
Misalnya diberi nama Masjid Al-Ikhlas, beliau senyum-senyum tidak setuju. Sehingga terus saja disebut dengan Masjid Kampus. Dan sampai sekarang masjid ini tidak punya prasasti kapan didirikan. Jadi kalau mau ditanya kapan masjid ini berdiri, yang saya ingat karena waktu itu saya ikut sama teman-teman dari FMIPA mencoba mencari arah kiblat dari masjid ini persis menjelang pengumuman Pak Harto mundur tahun 1998. Jadi kalau sebenarnya ingat reformasi, maka Masjid Kampus ini persis sama tahunnya dengan reformasi itu. Ya jemaah rahimakumullah, itu sekadar ya untuk pengingat saja kepada para jemaah, karena sudah ganti generasi yang menurut hemat saya mengingat-ingat sejarah itu masih penting dalam rangka ya melestarikan tujuan awal dari diadakannya dakwah kampus dan didirikannya Masjid Kampus. Sekarang ini hampir semua fakultas atau mungkin sudah ya di Gajah Mada memiliki masjid. Jadi kalau Masjid Kampus ini kita sebut di sebelah timur Jalan Kaliurang, yang lebih tua dari Masjid Kampus itu sebenarnya adalah Masjid Marudiyah. Waktu itu belum semegah sebagaimana yang para jemaah tahu sekarang ya, yang sekarang disebut sebagai Islamic Center Marudiyah. Kemudian kalau di fakultas-fakultas sekarang ini yang paling besar masjidnya sesuai dengan jumlah mahasiswanya juga itu tentu adalah masjid di Fakultas Teknik yang kemudian baru saja didirikan, cukup besar. Maksudnya direnovasi, itu adalah Masjid Fakultas Peternakan yang kebetulan berada di pinggir jalan. Dan itulah sekadar cerita para jemaah bagaimana balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu walaupun hanya satu ayat yang dilaksanakan di kampus yang kita cintai ini. Jemaah rahimakumullah, tadi sebagaimana disampaikan oleh panitia bahwa saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana menggunakan momentum Ramadan ini untuk terus-menerus mencintai Al-Quranul Karim dengan sepenuh hati. Nah jemaah rahimakumullah, keistimewaan dari Ramadan ini banyak, dan satu diantaranya adalah karena pada bulan Ramadan Al-Quranul Karim itu diturunkan. Seperti yang kita bisa baca pada Al-Baqarah 185, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di mana Al-Quran itu mempunyai fungsi sebagai hudal linnas. Jadi ini sangat penting ungkapan hudal linnas sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Berbeda dengan ayat kedua di dalam surat Al-Baqarah juga, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, Al-Qur'anul Karim ini tidak diragukan lagi kebenarannya, keasliannya, bahwa memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai fungsi hudal lil muttaqin, sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau pada ayat 2 ini dikatakan hudal lil muttaqin sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa, maka pada Al-Baqarah 185 ini Allah menyebutkan hudal linnas sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Hudal linnasi
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan berisi penjelasan tentang pedoman tersebut dan al-furqan, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kalau panitia memberikan tema bagaimana kita mencintai Al-Quran, maka memang paling tidak ya, kita senantiasa secara sangat intensif diminta untuk membaca Al-Quran, mendaras Al-Quran. Jadi membaca tapi sekaligus juga untuk mendalami artinya, itu memang pada bulan suci Ramadan ini. Sepertinya tidak ada bulan selain Ramadan ada semacam perlombaan, ya, dalam tanda petik fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan selain bulan Ramadan ini. Jadi biasanya selalu kalau kita temu teman, terutama yang masih muda, adik-adik, bahkan juga orang tua, sudah khatam berapa kali di dalam membaca Al-Quran. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi hampir 48 tahun yang lalu itu saya masih ingat ketika pertama kali sholat tarawih diselenggarakan di gelanggang mahasiswa itu, jangankan HP, telepon pun belum ada, ya, sehingga komunikasinya betul-betul bertemu antara satu dengan yang lain. Karena kami ini umumnya yang aktif di jamaah waktu itu banyak yang tidak berasal dari dunia pesantren. Kemudian ketika ditanya doanya apa ya yang bisa kita bacakan setelah sholat isya menjelang sholat tarawih itu, jadi ternyata doanya berganti-ganti, ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, jadi momentum Ramadan itu memang betul-betul dijadikan upaya bagaimana kita sebagai muslimin dan muslimat di kampus yang pada tahun 70-an itu yang namanya dakwah di dalam kampus itu tidak begitu dikenal. Jadi para jamaah bisa tanya pada para senior itu, kalau di kelas itu hampir tidak pernah ada salam. Assalamualaikum, tidak. Ya. Jadi pada era itu tentu saja busana muslimah itu belum populer. Jadi muslimah itu biasanya ya mungkin pakai jarik, pakai sarung, ya, dan pakai kerudung, bukan pakai jilbab. Tapi berkat dakwah di kampus ini, kegiatan yang pelan-pelan tetapi pasti itu kemudian mendapatkan pengikut yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menjelang 50 tahun ini ternyata dakwah kampus ini kemudian banyak diikuti di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Jadi tentu kalau ditanya apa awalnya di dalam dakwah kampus itu, maka tiada lain yang pertama-tama adalah mengajarkan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran. Nah, karena itu kalau ditanya bagaimana mengawali agar kita bisa mencintai Al-Quran, jadi saya ingin mengutip ayat surat Saba 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tidak aku turunkan engkau wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau kita sedikit renungkan, jadi kata-kata linnas ini itu cukup banyak disebut di dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwa dakwah ini memang tidak eksklusif
dari Islam ke Islam. Tetapi dakwah ini bisa disampaikan kepada siapa saja. Persis seperti kalau kita dengarkan cerita senior-senior kita yang kuliah di negara-negara maju, sebut saja misalnya Amerika Serikat atau Eropa Barat itu, ya, pada saat bulan Ramadan mereka juga kebingungan bagaimana melaksanakan puasa Ramadan di daerah tersebut, di mana yang namanya puasa itu tidak dikenal. Walaupun sebenarnya bahasa Inggris puasa itu kan fasting. Jadi tiap pagi itu kan dalam bahasa Inggrisnya kita sarapan atau breakfast, memutus puasa sebenarnya, breakfast, ya, kita terjemahkan menjadi sarapan. Sama sekali tidak dikenal. Bahkan mungkin beberapa senior kita mengatakan semacam dicibir, ngapain kok puasa susah-susah amat gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kan 12-an jam ya, plus minus ya. Kalau di negara maju apalagi musim dingin bisa sampai 20 jam puasanya. Jadi ngapain you berpuasa gitu. Tapi pelan tapi pasti, karena ajakan Nabi tadi, balighu anni walau ayah, dengan semangat yang luar biasa, yang namanya dakwah Islamnya itu kemudian sampai di tengah-tengah masyarakat yang kita sebut dengan sekuler itu. Dan sekarang yang namanya puasa Ramadan itu diapresiasi. Salah satu bentuk apresiasinya misalnya kampus memberikan sarana untuk bisa melaksanakan sholat 5 kali sehari, atau kalau berada di kampus biasanya sholat zuhur dan asar. Kadang-kadang kalau risetnya sampai malam mungkin bisa sholat maghrib dan isya di kampus. Dan pada tingkat kenegaraan kita melihat beberapa presiden atau perdana menteri itu mengadakan iftar, mengundang buka puasa bersama, ya. Bahkan kemudian di akhir Ramadan mereka juga mengatakan Eid Mubarak, selamat Idul Fitri. Jadi ini sesuai dengan kaidah di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh dalam setiap kesulitan itu terdapat kemudahan. Jadi nampaknya begitu sulit awal-awal berdakwah di kampus kita ini, tetapi kemudian terdapat kemudahan-kemudahan. Jadi sekarang masjid kampus kita ini termasuk menjadi salah satu kampus rujukan. Kalau katakanlah standarisasinya itu Jumatan plus penyelenggaraan kegiatan Ramadan. Jadi ini kembali kepada kaidah tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi terutama kepada penggiat, ya, entah adik-adik Jamaah Salahuddin yang terus-menerus berganti tiap tahun pengurusannya, jangan pernah lelah bahwa yang namanya dakwah kampus itu memang terus-menerus diselenggarakan, dan insya Allah ya kita nggak perlu terlalu sangat bergantung kepada perubahan politik di sekitar kita. Jadi sepanjang kita melaksanakan kegiatan ini dengan sepenuh hati dan dengan tadi penuh kecintaan, menggunakan Al-Quranul Karim sebagai pegangan di dalam melaksanakan dakwah, tentu bersama-sama dengan sunnah Nabi, dengan hadis Nabi, maka insya Allah kita tadi akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi misalnya ya sedikit ya komentar, kegiatan Masjid Kampus ini kan memberikan informasi secara sosial ke media sosial. Jadi beberapa penceramah tarawihnya itu menyebut ada 2 menteri perempuan ya.
Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan. Cukup ramai komentarnya. Di mimbar semacam ini kan hampir tidak pernah ada yang namanya perempuan bicara gitu. Nah, jadi ini memang mengundang ya berbagai macam tafsir ya. Tapi memang sejauh yang saya mengikuti hampir 50 tahun ya, insya Allah saya tiap Ramadan hadir di kegiatan Masjid Kampus ini. Memang tidak ada pada saat menjelang sholat tarawih itu penceramah yang hadir di mimbar ini. Saya nggak tahu. Jadi nanti kita serahkan kepada para ahli hukum Islam untuk memberikan fatwa ya terkait dengan masalah itu. Sebab sekarang ini yang namanya apa yang disebut dengan feminisme ya, gerakan gender ya, gerakan persamaan antara laki-laki dan perempuan itu kan cukup kuat di seluruh dunia, termasuk di lingkungan negara-negara Islam ataupun negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam seperti di Indonesia ini. Jadi barangkali kalau ceramah tapi posisinya tidak di sini saya nggak tahu. Ya monggo kepada yang ahli nanti bisa dikonsultasikan hal-hal semacam itu. Tapi secara umum kita tahu bahwa yang namanya dakwah kampus ini harus terus-menerus diselenggarakan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa pesan Al-Quran ya, pesan Al-Quran kepada para penggiat dakwah, terutama kita yang aktif di Masjid Kampus, baik sebagai panitia maupun sebagai jemaah. Jadi sebenarnya yang pertama-tama yang dimintakan di dalam penyiaran dakwah kita ini kan bahwa kita tetap menekankan kepada pentingnya tauhid. Bahwa Islam ini ditegakkan dengan Allahu Rabbul Alamin, bahwa Allah itu adalah Sang Maha Pencipta dari seluruh alam semesta ini. Jadi itu adalah inti dari tauhid itu. Kemudian karena dakwah ini berada di lingkungan kampus, maka biasanya kemudian ada pesan, sebaiknya memang disesuaikan karena kampus ini adalah tempat bagaimana ilmu pengetahuan ini dikembangkan, maka harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu sebabnya kenapa awal-awal itu, dan saya kira sampai sekarang, para penceramah di Masjid Kampus ini biasanya hadir sesuai dengan latar belakang keilmuannya yang kemudian disesuaikan dengan dari mana dia berasal berdasarkan tadi keilmuannya itu. Jadi karena itu ada kata yang sangat melekat, apa yang disebut dengan ulul albab. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa para penggiat dakwah di kampus ini agar terus-menerus dapat mencintai Al-Quran, itu dapat merefleksikan Al-Quran itu dalam konteks keilmuan masing-masing di dalam kampus di Gajah Mada maupun di kampus-kampus yang lain. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, dakwah kampus ini tentu saja mesti relevan dengan perkembangan masyarakat yang ada. Jadi kalau tadi saya menyebut dari segi sejarah di DIY ini atau di kota Yogyakarta ini, yang pertama tentu adalah Masjid Gede Kauman, di mana yang namanya Masjid Gede Kauman itu tidak pernah bisa dilepaskan dari Keraton Yogyakarta. Ya, yang kita sebut kemudian ada istilah
tradisi. Kemudian yang kedua, masjid syuhada. Jadi karena ada kata syuhada ala nas, menjadi saksi dari seluruh manusia. Jadi itu sebenarnya ada sejarahnya di mana Bung Karno ya memberikan perhatian terhadap perkembangan dakwah itu, maka kemudian masjid itu disebut Masjid Syuhada. Sesudah itu banyak lahir di kampus-kampus itu masjid kampus, tapi ada tren yang sangat baru di Yogyakarta yang sekarang menjadi referensi seakan-akan itu adalah Masjid Jogokarian, di mana masjid itu menjadi pusat untuk pengembangan masyarakat di sekitar masjid itu. Jadi memang berbeda dengan masjid kampus, di mana masjid kampus kita ini berada di lingkungan kampus yang tentu terbatas. Kalau masjid Jogokarian maupun masjid-masjid yang lain itu berada di tengah-tengah masyarakat. Tapi secara umum memang penting bahwa dakwah kampus kita itu melalui masjid ini punya relevansi dengan masyarakat. Jadi itu sebabnya Ramadan ini bisa kita gunakan seperti tadi disampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama ya maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang kita bisa mengundang berbagai kalangan di luar kampus kita, sehingga kampus kita masih tetap menjadi rujukan. Jadi pertama, rujukan bagaimana dakwah itu dikembangkan di lingkungan kampus, dan yang kedua bagaimana masjid ini juga memiliki relevansi di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah itulah yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh mengharapkan ridho dari Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang pernah kita perbuat setahun yang lewat. Itulah sebabnya senantiasa kita berdoa, Rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, maka ampunilah dosa-dosa hamba. Jadi itulah yang diajarkan oleh agama kita, dan mudah-mudahan kita di masjid kampus itu dapat menjadi orang-orang yang bebas dari berbagai macam dosa, yang kemudian pada akhir Ramadan itu menjadi Idul Fitri. Itulah saya kira yang terus kita lakukan di dalam mencoba mencintai Al-Quranul Karim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.